Hai, apa kabar semuanya saudara? Sebuah sukacita yang besar bagi saya bersama dengan seluruh tim boleh kembali hadir dalam layar kaca saudara, HP saudara, apapun device yang saudara pergunakan. Kami percaya bahwa setiap kali kita menghampiri Tuhan, menikmati anugerah dan kebaikannya, maka setiap kali itu kita dikuatkan, disegarkan, dan mengalami segala yang terbaik dari kerajaan surga. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau menghampiri tata belas kasihannya, meminta penyertaannya untuk sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan telah mengindahkan kerinduan kami. Engkau Tuhan telah menjawab kerinduan kami dengan mengizinkan kami kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya kami hanya sekuat berdasarkan hubungan kami sama Tuhan. Ketika kami berlutut di hadapan Tuhan, maka kami dapat berdiri di hadapan siapapun di muka bumi ini. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka tidak peduli siapapun yang sedang kami hadapi. Bahkan siapapun raksasa yang menghadapi kami, Yesus yang dalam diri kami jauh lebih besar dari setiap raksasa-raksasa kehidupan yang sedang menanti hidup kami. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat mendidik, mengajak, memberkati. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama keluarkan Alkitab saudara, keluarkan catatan saudara. Walaupun segenap tim dari GA Studio telah menyiapkan ayatnya, telah menyiapkan tulisan-tulisan, tapi alangkah lebih baiknya kalau saudara setiap kali mengikuti segmen kerinduanku ini boleh mengambil Alkitab. Bahkan lebih baik lagi saudara bisa mengambil catatan. Boleh catat di HP dimanapun saudara nyaman, agar firman ini ketika saudara kembali membutuhkannya, saudara bisa kembali mengingatnya. Hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema, judulnya adalah anak kebahagiaan. Judulnya anak kebahagiaan. Rasa-rasanya setiap anak ingin menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya. Bahkan rasa-rasanya kita pengen disebut sebagai anak yang membawa damai, anak kebanggaan, anak kebahagiaan. Kita akan belajar sebuah kisah yang menarik di Alkitab dalam kitab Kejadian 35 ayatnya yang ke-18. Kejadian 35 yang ke-18. Sama-sama kita baca. Dan ketika ia ini adalah Rahel, menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benjamin. Saudara, Rahel melakukan sebuah proses persalinan. Alkitab mengatakan dengan sangat susah payah ia melahirkan saudara. Alkitab mengatakan dia mati kemudian. Sebelum dia mati, dia memberikan nama anaknya Ben-Oni. Tetapi ayahnya Yakub mengubah namanya menjadi Benjamin. Ada kebenaran firman Tuhan yang menarik di kisah ini. Karena kalau saudara mempelajari, dikatakan arti dari nama Ben-Oni adalah anak kesulitanku. Arti dari nama Ben-Oni, anak sengsaraku, anak kesulitanku, atau anak penderitaanku. Saudara ingat kisah Yabes? Alkitab mengatakan mamanya melahirkan Yabes dengan susah. That's why diberi nama Yabes. Arti dari nama Yabes adalah sorrow, penderitaan, rasa sakit, atau hal-hal yang buruk. Saya nggak kebayang bagaimana masa mudanya Yabes, atau bagaimana jika tidak dijadi nama Benyamin atau dikasih nama Ben-Oni, anak sengsara. Saya bayangin kalau mereka lagi jalan, mereka lagi nongkrong, temannya bilang penderitaan, penderitaan, atau sengsara, sengsara, main yuk. Saya merasakan betapa berat beban hidup mereka. Yabes memang bisa keluar dari namanya tersebut, dan dia berdoa kiranya engkau memberkatiku berlimpah-limpah dan seterusnya. Tetapi Yakub di sini memegang peranan penting sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin. Yakub mengubah nama anaknya. Sekalipun nama Ben-Oni diberikan ketika Rahel sebelum mati, banyak orang tidak berani mengubah dengan alasan ini wasiat dari mamanya. Di titik kematiannya mamanya kasih namanya. Hal tersebut baik dan bagus kalau namanya itu mengandung berkat. Seorang punjangga mungkin mengatakan apalah arti sebuah nama. Tapi kita semua tahu bahwa Tuhan mau kita menyadari siapa kita. Jangan mau dipanggil sebagai anak yang anak gak berguna, anak yang bawa sial dan sebagainya. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, semua kutuk sudah dipatahkan. Semua yang buruk sudah tidak berkuasa dipakukan di kayu salib di Golgota.
Yakub maksud saya jadi Yusuf saudara. Yakub memberikan nama anaknya jadi Benjamin. Ben-Oni artinya anak kesulitan. Tapi sedangkan Benjamin, Alkitab mengatakan arti dari nama Benjamin adalah anak laki-laki kebanggaan atau anak kebahagiaan. Bayangkan dalam beberapa waktu Yakub mengubah masa depan dari anaknya. Saya membayangkan kalau anaknya disebut sebagai anak sengsara, maka mungkin perjalanan hidupnya akan menjadi berat. Mungkin kakak-kakaknya, saudara-saudaranya setiap kali menyebut namanya mengingat penderitaan mamanya. Atau bahkan mungkin Ben-Oni ini setiap kali dia ingat namanya, dia ingat mamanya mungkin benci sama dia. Dia ingat mungkin mamanya mati karena dia. Berapa banyak beban moral, berapa banyak penderitaan yang harus ia alami. Tetapi ayahnya Yakub mengubah namanya menjadi Benjamin. Walaupun masa lalunya membuat dia kehilangan istrinya. Walaupun kelahiran dari Benyamin membuat dia kehilangan teman hidupnya. Dia memberi nama Benjamin, anak laki-laki kebanggaan, anak kebahagiaan. Hari ini, apapun masa lalu saudara, jangan percaya masa lalu saudara. Percayai apa yang Tuhan siapkan di masa depan bagi saudara. Belajar dari Yabes. Nama dari orang, label yang orang beli gak punya kuasa sama dia. Yabes sekalipun namanya penderitaan, tapi dia punya iman. Dia keluar dari penderitaan tersebut. Dia nggak bermain di penderitaan tersebut. Tapi dia keluar dari rasa sakit itu. Dan dia mencari Tuhannya. Dia mempercayai Tuhannya. And we all know the story. Ada lagu yang terkenal. Doa Yabes. Mari hari ini. Apapun yang saudara sedang hadapi. Mungkin orang tuamu bilang sama engkau. Ya mohon maaf. Kamu tuh anak gak bener. Kamu tuh anak gak berguna. Kalau memang faktanya kita nggak berguna, nggak benar, memang faktanya kita mungkin nakal, segera bertobat. Tetapi kalau saudara sudah hidup baik, sudah benar, dan orang kasih label, mohon maaf, misalnya anak si bapak ini tuh bapaknya aja begini, oh anaknya pasti begini, oh orang tuanya begini, oh pasti begini, oh biasa mah orang mah begini. Dunia paling senang kasih label, dunia paling senang kasih identitas yang baru sama kita. Sebenarnya identitasmu bukan terletak berdasarkan apa kata orang, tapi apa kata Alkitab. Salah satu gereja besar di Amerika, setiap kali ada jemaat yang baru datang ke gerejanya, mereka menyediakan kelas khusus selama setengah tahun untuk mempelajari mengenai identitas diri mereka, bukan berdasarkan apa yang mereka punya, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Setengah tahun. Mereka harus mengikuti kelas itu. Ketika ditanya, mengapa harus setengah tahun? Mereka berkata harusnya bahkan bertahun-tahun. Harusnya bahkan setiap saat. Kita harus diingatkan bahwa identitas kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena mereka percaya bahwa identitas mengandung masa depan. Karena mereka percaya gambar diri menentukan masa depan. Saya percaya bahwa identitas saya di dalam Kristus Yesus Tuhan, saya dikasihi, saya dicintai. Saya percaya terlepas dari keluarga saya yang broken home, Tuhan sanggup memulihkan latar belakang saya. Dan dia memakai saya hari ini menjadi kabar baik. Menyampaikan firman Tuhan kepada setiap saudara yang hadir pada hari ini. Kalau saya bisa dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan yang sama juga bisa pulihkan saudara pada hari ini. Ben-Oni, anak sengsara, anak penderitaan. Bapaknya Yakub berubah menjadi namanya Benjamin. Bahkan dalam kisah-kisah selanjutnya Benjamin mendapat porsi yang double. Ketika dia pergi ke Mesir, menemu dengan Yusuf, Alkitab mengatakan Benyamin dilakukan berbeda oleh Yusuf. Yusuf sangat mengasihi Benjamin. Bahkan Benjamin sekarang disebut sebagai Benjamin generation atau generasi yang sangat dikasihi. Generasi yang percaya bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan. Saya berdoa agar saudara bisa menjadi anak kebahagiaan. Tapi Pak, saya bukan orang kaya. Tapi Pak, saya bukan orang pintar. Hei, di dalam dirimu engkau punya modal yang lebih dari cukup. Engkau punya Yesus. Yesus ahlinya mengubah yang pahit menjadi manis. Yesus ahlinya mengubah yang buruk menjadi indah. Yesus ahlinya mengubah yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Datang kepada Yesus. Jangan cari di luar. Look inside you. Lihat di dalam diri saudara. Saya berdoa agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Memberikan damai sejahtera di hati. Memberikan sukacita dalam pikiran. Dan menjadikan kekuatan untuk sepanjang hari ini. Engkau adalah anak yang dikasihi. Engkau anak kebahagiaan.
Tuhan mau pakai saudara menjadi berkat bagi orang tuamu. Doa saya engkau anak-anak muda dimanapun kau menyaksikan acara ini. Doa saya kau jadi generasi juara, generasi pemenang, generasi pemimpin. Bahkan mendapatkan hal-hal yang terbaik, beasiswa dalam dan luar negeri. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Apa mimpimu? Apa cita-citamu? Apa kerinduanmu? Biar setiap kita para penonton setia, kerinduanku ini boleh kita saling mendoakan. Saya banyak mendapat DM dari para penonton setia kerinduanku. Mereka bilang terima kasih untuk firman-Nya. Firman-Nya menguatkan. Kadang-kadang saya lemah, saya lihat beberapa komen dan ternyata ada banyak orang juga mengalami seperti saya dan saya merasa ternyata Tuhan bekerja dan sebagainya. Please luangkan waktu sejenak untuk tulis kolom komentar di bawah, bukan demi saya, tapi biar mereka yang membaca punya mimpi yang sama, berani percaya yang sama, dan kita sama-sama menjadi saksi. Agar beberapa tahun kemudian, setelah menengok kembali ke kolom komentar yang sudah pernah tulis, dan saudara bilang, oh dulu gue begini, dan sekarang Tuhan buat saya seperti ini. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama seperti biasa, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama datang sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, amin. Tuhan kami nyatakan betapa mulianya, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami,
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas